Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah semuanya rahimakumullah. Pertemuan yang dulu tentang hadis idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu hadis ke-114. Sekarang masuk hadis ke-115. An Anas radhiyallahu anhu qala. Hampir masuk ke-13. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Innallaha azza wa jalla taba'al wahya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu berturut-turut ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla wafatihi, sebelum wafatnya Rasulullah, hatta tuwfiya, sehingga Rasulullah wafat, aksara ma kana al-wahyu alaihi, Allah telah menurunkan banyak wahyu kepadanya. Muttafaqun alaih, hadis sepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya wahyu ini Allah turunkan terus-menerus sebelum Rasulullah wafat sampai sempurna, dan banyaknya turun wahyu pada akhir hayat Nabi itu pertanda ajal sudah dekat. Terus Kanjeng Nabi wafat, Islam sudah benar-benar sempurna, garis-garis besar hukum sudah diturunkan semuanya. Sebagian dijelaskan dengan rinci, dengan sejelas-jelasnya, terutama yang dengan keluarga, dengan warisan, kumpul dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian ada ayat-ayat yang masih mujmal, global, tapi kemudian dijelaskan karya Nabi wonten hadisipun. Terus Rasulullah wafat, sudah sempurna semuanya. Setelah Rasulullah wafat tidak ada wahyu lagi. Hadis berikutnya, an Jabir radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, rawahu Muslim. Dawuhipun Kanjeng Nabi, akan dibangkitkan
setiap hamba alama mata alaihi sesuai dengan matinya, dibangkitkan sesuai dengan meninggalnya. Kalau dia tidak beramal soleh, meninggalnya dalam keadaan tidak beramal soleh, nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam mengerjakan keburukan. Jadi gambarnya, tampaknya mengerjakan keburukan. Kalau ahli kebaikan, meninggal dibangkitkan dalam kebaikan. Nah, ini berarti Kanjeng Nabi memberi tahu kita semua supaya mempersiapkan diri dengan persiapan-persiapan yang baik. Persiapannya baik, maka diambilnya dalam keadaan baik, yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah, bangun dari kubur bagus. Kalau pas na'udzubillah, yang pas main judi mati, pas ngombe arak mati, dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Penjelasan di sini, hasul insan ala husnil amal, anjuran kepada manusia untuk mengerjakan kebaikan. Liyakuna anisuhu yaumal mahsyar, supaya menjadi penenang dia pada hari mahsyar. Matinya tenang, berangkat ke padang mahsyar tenang, sampai di padang mahsyar tenang. Karena baik, orang semua kebingungan, panas sampai keringatnya tinggi-tinggi. Keringat itu mengalir sampai tinggi. Ada yang sampai mata kaki, ada sampai lutut, dengkul, wonten sing ngantos pundake, ngantos leheri. Keringat pas di padang mahsyar. Tapi kalau orang yang baik, nanti tenang di padang mahsyar. Kemudian mulazamatu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa akhlaqihi wa sairi ahwalihi, supaya tetap melaksanakan sunnah-sunnah Nabi di dalam ibadahnya, akhlaknya, dan semua amal perbuatannya. Lalu al-izdiyadu minat ta'at fi sa'ilil awqat, menambah ketaatan-ketaatan pada semua waktu. Menambah ketaatan pada semua waktu. Kenapa? Lihtimali qurbil maut, karena ada kemungkinan dekatnya kematian. Kematian ini kalau kita sedaya dekat, celak, sedaya boten ngertos matine mangke napa winjing napa 10 tahun malih boten ngertos. Berarti kemungkinan datangnya mati sangat dekat. Dengan dekatnya kematian, kita harus menambah kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan dengan mengisi waktu untuk yang baik-baik. Lebih-lebih kalau sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan, tondo-tondone pun kata umure dawa wis lara-laranen, iku kemungkinan dekate pati celak, persiapan kedah kata. Sekarang bab baru, babu bayani kasrati turuqil khairi, bab penjelasan banyaknya perbuatan-perbuatan baik. Banyaknya kita ini bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah dahulu, wa ma taf'alu min khairin
fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu kerjakan dari suatu kebaikan, maka sesungguhnya Allah itu alimun, zat yang maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, dan apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan seberat zarrah kebaikan, maka dia akan melihatnya. Siapa saja mengerjakan seberat zarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Zarrah itu benda yang sangat kecil sekali. Dia nanti kalau terangkan, kalau sekarang zarrah itu diartikan atom, bom atom. Nah, atom ini tidak kelihatan mata, kedah nambel alat apa namanya untuk melihatnya. Contohnya sing pinter-pinter gawe bom, apa dengan apa akhirnya dados bom. Zarrah dulu kali kiai-kiai terjemahkan kalian semut budak. Semut budak niku semut sing paling cilik, sing marang gula, enten minuman manis, moro-moro kata semut alit-alit niku semut budak. Niku zarrah. Siapa yang mengerjakan sekecil zarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Nanti di akhirat kelihatan semua. Wonten sing bilang rekaman CCTV ini lengkap. Soalnya CCTV ini bukan buatan Korea, tapi Allahul Mahfud, Loh Mahfud. Tentang Loh Mahfud, semua yang kita kerjakan tercatat. Lauh itu artinya papan, mahfuzun artinya terjaga. Kemudian man amila shalihan fali nafsihi, siapa saja yang mengerjakan kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Sinten mawon nglampahi amal soleh niku kangge badanipun piyambak. Masuk hadis. An Abi Dzarrin Jundab ibni Junada, dari sahabat Abu Dzar Jundab ibni Junada radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, kau katakan wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal, amal apa yang paling afdal? Qala al-imanu billah, iman kepada Allah iki sing paling afdal. Soalnya yang enten imane tinggi niku pasti akan mengajak kepada kebaikan. Maka iman kepada Allah yang paling afdal. Yang kedua, wal jihadu fi sabili, berjuang di jalan Allah, menegakkan agama, memperjuangkan agama, menghadapi musuh-musuh Allah. Niku jihad fi sabilillah. Qultu ayyur riqabi afdal, budak apa yang paling utama? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan, budak yang paling bagus menurut pemiliknya dan yang paling mahal harganya.
Qultu, aku katakan, fa illam af'al, maka jika aku tidak bisa melakukan, qala tu'inu sani'an, kamu menolong orang yang menjadi pekerja. Au tasna'u li akhraqa, atau kamu melakukan sesuatu li akhraqa, karena sesuatu itu dikerjakan belum sempurna. Niki al-akhraq alladhi la yutqilu ma yuqabilu fa'lahu fi'lahu. Al-akhraq itu orang yang tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dengan sempurna. Terus pertama, yang paling utama iman kepada Allah, yang kedua berjuang di jalan Allah, yang ketiga tentang budak, maksudnya memerdekakan budak. Budak yang paling bagus menurut pemiliknya dan paling mahal harganya. Kalau melakukan memerdekakan budak tidak bisa, jihad di jalan Allah tidak bisa. Kalau iman harus bisa, karena iman keyakinan dalam hati. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka tu'inu sani'an, kamu menolong pekerja. Orang yang sedang bekerja, dia kesulitan, kemudian kamu menolongnya. Au tasna'u li akhraqa, kamu melakukan sesuatu kepada orang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Qultu ya Rasulullah, saya berkata lagi, wahai Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal, ceritakan kepadaku jika aku tidak mampu dari sebagian amal. Qala takuffu syarraka 'anin nas, kamu menahan keburukanmu dari orang lain. Wis ojo gawe ala marang wong liya, jangan berbuat buruk kepada orang lain. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsika, sesungguhnya itu merupakan sedekah dari kamu ala nafsika, atas dirimu. Mau nolong ini tidak bisa, ini tidak bisa, tidak mampu semuanya, maka apa? Menahan keburukan. Lisane ora usah ngomong elek, sikile ora berangkat yang sing elek, tangane orang lakoni elek, pun boten menyakiti orang lain. Niku pun merupakan sedekah dari seseorang atas dirinya. Berarti napa? Kanjeng Nabi memberikan jalan keluar bagi yang tidak mampu. Cukup dengan menahan diri dari keburukan. Nah, penjelasannya hadis ini menganjurkan berjuang di jalan Allah. Wal infaq min ahabbil amwal, dan menginfakkan hartanya yang paling dicintainya, karena balasan Allah sesuai dengan apa yang dilakukannya. Al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan kadar beratnya yang dilakukan. Berikutnya, al-hasru ala musa'adati man yahtaju ila aunin fi amalin ya'jizu anhu. Anjuran untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan dalam pekerjaan yang orang itu tidak mampu mengerjakannya. Anjuran menolong orang yang membutuhkan pertolongan
dalam pekerjaan yang orang tersebut tidak mampu. Nulungi dia. Terus menahan diri dari mengganggu orang lain, dan itu juga tidak kecil pahalanya. Nulungi dia sing boten mampu, boten mencegah keburukan dari berbuat buruk kepada orang lain. Itu ganjaran yang boten sedikit. Berikutnya an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar juga radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu, memasuki waktu pagi, ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, atas setiap persendian dari seorang di antara kalian sadaqatun sadaqah. Masuk waktu pagi, hendaknya setiap persendian seseorang itu dikeluarkan sedekahnya. Nyodakoi awake dhewe, nyodakoi persendian apa namanya cara Jawa ini, apa persendian cara Jawa ini? Ros-rosan. Nggih. Bapak masuk waktu isuk, ros-rosan iki kabeh kudu disedekahkan. Fa kullu tasbihatin sedekah. Maka setiap satu bacaan tasbih niku sedekah. Panjangan pun subhanallah, berarti sing niki pun ditokne sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus berarti kata 33 sangat. Terus wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap satu kali bacaan tahmid niku sedekah. Tahmidah, tasbihah, tahlilah, takbirah niku sekali. Asalnya itu sabbaha yusabbihu tasbihan, artinya bertasbih. Kalau tasbihatan sekali tasbih. Yusabbihu Ahmadu tasbihatan, Ahmad bertasbih sekali. Tapi kalau yusabbihu Ahmadu tasbihan, sungguh Ahmad bertasbih. Ya mungkin ping piro 1, 2 sampai 100. Tapi kalau tasbihatan sekali. Kata Nabi, setiap satu kali tasbih itu sedekah. Setiap satu tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap satu la ilaha illallah tasbih. Wa kullu takbiratin, setiap satu kali takbir sedekah. Dan panjenengan macane pun kata matun salat masing-masing 33, ditambah takbir, ditambah tahlilah, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, niku sedekah. Nah niki 33. Nanti zikirnya yang lain banyak. Kita tambah kata, sedekah tambah kata, nyedekai ros-rosane awak. Ros-rosane awak kita disedekahi. Terus wa amrun bil ma'ruf sedekah. Memerintah yang baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Mencegah dari perbuatan mungkar sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan dapat mencukupi dari itu semua rakaatani 2 rakaat yarka'uhuma
yang seseorang itu salat 2 rakaat minat duha dari salat duha. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi, tasbih tahmid takbir tahlil kalau tidak sempat niku bisa diwakili kali salat duha 2 rakaat. Nek salat duha nggih tasbih nggih alhamdulillah nggih sedaya sampun berarti ras-rasane pun disedekoi kata nggih. Salat duha waktunya pagi sampai sebelum zuhur, sampai sebelum matahari di atas. Matahari di atas mboten asar. Ini kurang lebih pinten setengah jam ya. Setengah jam atau 1 jam sebelum zuhur. Setengah jam atau 45 menit sebelum zuhur. Katakan kayak saat ini zuhur setengah 12 kirang sekedhik, sholat duha kira-kira akhir setengah 11 lebih sedikit. Waktunya panjang, mulai sampune tulu sampune tulu kira-kira pinten menit 20 atau 25 mantan terus ngantos saat ini sekitar jam setengah 6 ngantos setengah 11 5 jam kurang lebih waktu duha. Kanjeng Nabi biasanya sholat duha yang istiqomah 8 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam, pernah 10 juga, paling sedikit 2 rakaat. Yang penting istiqomah senajan 2 rakaat. Terus sedekah persendian niku dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi munkar. Termasuk mencegah orang melakukan sesuatu yang tidak baik walaupun sangat kecil niku sedekah. Melihat orang buai sampah nok kali, kira udan belak banjir. Ojo jemok buah nok kali ora bener. Niku pun termasuk nahyun anil mungkar, mencegah kemungkaran. Niku termasuk sedekah. Terus diganti sholat duha. Sholat duha niku termasuk ngelancarnya rezeki, termasuk lek diparingi rezeki awet barokah niku sholat duha. Tasik kada kurang ada kitab tentang keutamaan sholat duha. Syaraful ummatil Muhammadiyah fi sholatil duha. Keutamaan umat Muhammad di dalam sholat duha, dalam sholat sunnah. Itu kita eleng kula betul. Niku kitab keng Mekah karangane Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki berdasarkan hadis-hadis. Ad-duha penjelasan duha hiya min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila qubailiz zuhri. Salat duha itu mulai naiknya matahari kira-kira 1 tombak. Munggai matahari terbit kira-kira 1 tombak sampai menjelang zuhur. Ila qubailiz zuhri, sampai menjelang zuhur. Berarti jam 11 kurang seperempat menawi kita sih. Kubail niku waktu yang dekat. Pokoknya sadarnya matahari di atas. Dan selain hari Jumat betul larangan. Dan selain di Mekah khusus
24 jam asal. Makanya orang tawaf 24 jam. Untuk tawaf sunnah salat, sunnah tawaf. Salat sunnah 2 rakaat, sunnah tawaf. Nah, sementara tawaf niku seperti salat, hanya beda beberapa syarat. Harus suci, harus menutup aurat. Nah, sama nih, hanya bergerak. Kalau salat tidak boleh bergerak. Dan syarat yang lain. Terus mulai naiknya matahari kira-kira 1 tombak sampai menjelang zuhur. Hadis ini menganjurkan kita untuk banyak bersedekah sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas kesehatan badan dan menolak bala. Kalau tidak mampu mensyukurinya dengan mengeluarkan sedekah, maka bersyukur kepada Allah dengan ucapan. Nah, ucapannya itu dengan melanggengkan zikir kepada Allah seperti membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca tahlil. Berikutnya hadis ini menerangkan keutamaan zikir kepada Allah yang berupa salat duha, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat, waktunya yang kami sebutkan di atas. Nah, tengliki paling banyak 8 rakaat. Di Bulughul Maram yang boten salah wonten Nabi pernah salat duha 10 rakaat, 12 rakaat. Yang selalu dilakukannya istiqomah niku 8. Kanjeng Nabi salat ini utami. Salate tumaninai panjang, sing diwaos panjang. Terus as-sadaqatu wal infaqu lil qadiri alaihi afdalu min ghairihi. Sedekah dan infak bagi orang yang mampu itu yang paling utama daripada yang lain, karena kemanfaatannya sumrambah, merata kepada orang lain. Enten yang kita lakukan manfaatnya cuma kembali pada diri sendiri, wonten sing manfaatnya kembali kepada dirinya dan kepada orang lain. Contoh kalau kita zikir, tasbih, tahlil, tahmid, niku manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Dia utama, tapi hanya diri sendiri. Tapi sedekah manfaatnya untuk dirinya sekaligus merata kepada orang lain. Kerana tiang itu kebagian kesayangan. Jam bintang kasih dan tambah satu hadis. Kasih jam 4, jam 5 kurang seperempat lagi nih 42. Berarti lagi tasadzan subuh. Biasanya 4:30 dan subuh. Saat ini 3:30 lebih. Maghrib kali isya mundur. Subuh dereng mundur. Tidak mundur sedikit. Dari sahabat Abu Dzar juga, an-nasan qalu, bahwa banyak orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya telah pergi dengan mendapatkan pahala banyak. Zahaba muslimu sapa ahlud dusuri wong-wong kang duweni dunya bil ujuri kelawan pira-pira ganjaran. Pun betul ganjaran sedaya.
pun kapundhut betul ganjaran kata. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaqun. Mereka bersedekah bi fuduli amwalihim, dengan kelebihan hartanya. Qala, Nabi dawuh, awalaisa, bukankah awalaisa ana ta ora ana ta wus ora qad ja'alallahu Gusti Allah dadekaken lakum kedue sira kabeh mata sedapun barang kang padha sedekah sapa sira kabeh bihi kelawan. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah meninggal, mereka sudah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka sholat seperti kita, puasa seperti kita, bersedekah dengan kelebihan hartanya. Wong sugih saged sedekah, sementara sing fakir boten saged. Dawuh Kanjeng Nabi, bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu semua apa yang dapat kamu sedekahkan, yaitu inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, wa amar ma'ruf sedekah, nahi anil munkar sedekah. Sedekah sedaya. Terus niki kangge sing pun berkeluarga, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan di dalam berhubungan suami istri di antara kalian itu juga sedekah. Sahabat matur, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah seseorang mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, dan akan ada baginya di dalam pelampiasan syahwat itu ajrun pahala? Napa nggih tiyang dugeni garwane kok angsal pahala? Qala, Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Ruh awamu kabeh, critakno kalau sekiranya seseorang meletakkan syahwatnya pada yang haram, bukankah itu dia mendapatkan dosa? Bukankah dia itu berdosa? Fakadzalika idza wada'aha bil halal, maka begitu juga apabila dia meletakkannya pada yang halal, kana lahu ajrun, maka ada baginya pahala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Atas cara-cara melakukan kebaikan niku kathah sanget, sampai-sampai kalih pasangane piyambak-piyambak yang halal itu juga merupakan sedekah. Dorongan kepada umat ini, kalau tidak punya harta, tidak punya yang diinfakkan, yang disedekahkan, sementara orang kaya bisa bersedekah, jangan putus asa, kebaikan masih banyak. Terus ngeten, enten tiyang sedekah cuma 2.000, enten tiyang sedekah 2 juta, tapi kadang-kala gedian sing sedekah ganjarane 2.000. Duwe cuma 10.000, sedekahe 2.000. Duwe 2 miliar, sedekahe cuma 200.000. Nah niku nggih cuma kayak banyu netes saiki mawon.
gratis. Saiki duweke 2 miliar. Sedekahe 200.000. Nulis itu ora kuat iki. Ora sampai ngelongi nulis. Cuma mengurangi berapa persen itu jauh sekali. Apa maneh wong sing dunyane didapat kalian cara-cara sing mboten bener. Senajan piyambake ngrungokne umroh wong 100 durung resik ganjarane. Korupsi sinten niku sing korupsi berapa? Katanya untuk mengumrahkan orang 45 nomor sakit. Terus dibuat untuk ini. Tapi korupsi sing turah dikasih kuat. Yes gak apa-apa. Gak durung ngetokne sedekah. Niku mboten sedekah. Wong sing nglungakne duwike wong. Nek duwike iki ambak, nah niku sedekah. Ganjarane kathah. Terus kadang-kala tiang niku sedekah segede, tapi ternyata nilainya di hadapan Allah lebih banyak daripada yang banyak yang dikeluarkan oleh orang yang sangat kaya karena belum apa-apa. Contohnya niku loh, tiang merusak kayu Sumatera, hasilnya pinten triliun, kuatah kayu zaman ciri Pak Nobo zaman sinten niku. Kayu berdiameter pinten? 1,5 meter. 1,5 meter muter. Muternya 1,5 meter, 1,5 meter. Boten namung setunggal tok. Kuwatah. Hasilnya kuwatah. Tirosindo, saya ini sudah mempekerjakan banyak pekerja. Iya, wong cilik diapusi tok. Dikongkon ngetoki kayu gede-gede, sedina paling dibayar 100 Sementara sing liyo-liyo sing asal kata dikirim teng Eropa. Kayu sing saya dikirim teng Eropa tentu ngoten. Nggih teng luar negeri. Ojo-ojo sing dikirim lah Makkah Al-Mukarramah barang. Kayu jati. Teng hotel enten napa teng kajeng uwaken. Jadi kayu Indonesia. Tapi namanya tiang ya Allah. Bayangkan, niku lek mereka bersedekah 1 triliun, mboten napa-napa. Ije akeh lek nyolong. Jadi berarti duduk sedekah. Dan ngantos merusak pinter-pinter kecamatan sampai desane ilang sak menusone, sak barang-barange kabeh. 52 kabupaten. Terus 3 provinsi. Aceh, Medan, Padang. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. 52 kabupaten. 2 kabupaten. Masya Allah. Saaten dia. Kalau niku bayangaken. Ini awak-awakan sing kena. Wis gak duwe apa-apa. Pakaian sing nempel no awak wae wis kotor. Ora ono pakaian neh, ora ono panganan, ora ono ombean sampai pirang-pirang dina tiyang badhe ngirim boten saged soalé dalan pun putus. Kanan kiri pun ketutupan banyu sedaya kali kayu glondongan. Nek banyu tok barangkali tasih saged diliwati nek boten ada. Sak kayu glondongan. Masya Allah. Ya mugi-mugi sing kapundhut sing muslim dipun ngapura sedaya dosane. Sing kenging musibah tasih kesan keluargane kapundhut mugi-mugi paringi kesabaran, diparingi maunah kalian Allah, dipun mudahaken urusannya. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan pertolongan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan-tangan Dia yang saya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.